yang mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan benar, kita akan mengerti hati loh. Gitu. Nah, sementara ini kebanyakan orang kitab suci Al-Quran didampingi oleh hadisnya, ini nggak boleh dimakan mentah. Ya, kitab suci Al-Quran dan hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah. Banyak ayat-ayat yang harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang munculnya Ruwaibidah, yaitu ada seorang waria yang disuruh untuk berceramah di atas panggung, kemudian mengomentari tentang perihal agama. Padahal Ruwaibidah ini tidak mengerti tentang agama. Seharusnya para ulama yang menjelaskan tentang perihal agama tersebut. Akan tetapi karena mereka ini pintar berbicara, maka dari itu banyak orang yang terkagum-kagum dengan Ruwaibidah ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi benar sabda Nabi SAW tentang berhati-hatilah kemunculan Ruwaibidah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Semuanya saja seperti itu. Orang yang mohon maaf, ini yang saya bahas agak luas sedikit ya. Untuk yang sekarang lagi mungkin tren sudah 2 tahun ini mungkin antara ulama ya, antara ulama-ulama anyaran ya. Ulama-ulama anyaran. Saya nggak nyebut ya. Wes ulama-ulama anyaran kebanyakan memang mohon maaf hatinya membenci sekali. Padahal di ajaran Islam yang diinti kalau memang kita ada yang mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan benar, kita akan mengerti hati loh. Gitu. Nah, sementara ini kebanyakan orang kitab suci Al-Quran didampingi oleh hadisnya, ini nggak boleh dimakan mentah. Ya, kitab suci Al-Quran dan hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah. Banyak ayat-ayat yang harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ya, keadaan kita sekarang. Dan kebanyakan ayat-ayat itu dimakan mentah dan dijadikan untuk memusuhi satu sama lain. Saya sih nggak ada masalah ya, saya kan bukan sales agama yang nggak ada kepentingan dengan mereka. Oke. Ya, ini. Ya, jajan pinggirnya Pak Bupati ya. Ini ada. Lelaki bukan, perempuan bukan ya. Yuk kita sambut kon niku cinta karo Mirel nemen kon niku mang ndek mburi kon rame tak jokno mak rame kon niku ya. Oke. Boleh? Sing bentar. Kamu Mirel. Bisa nyanyi kon? Mboten sakit ya. Ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah melihat dan mendengarkan sendiri ya, yaitu tentang munculnya Ruwaibidah. Nah, seperti inilah ya, seakan-akan perkataannya itu benar ya. Masa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu dikondisikan dengan di masa sekarang, dan ini tidak betul ya. Karena apa? Kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya, sesuai pemahaman para sahabat. Praktek para sahabat itu bagaimana ya? Bukan kita itu menelan mentah-mentah ya. Tetap ada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat ya. Jadi kita mengikuti para salafus soleh itu bagaimana mempraktekkan ajaran Nabi SAW. Bukan kita itu menelan secara mentah-mentah. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan seperti video yang pertama ini tadi itu sangat melenceng dari ajaran Nabi SAW. Nah, maka nanti akan muncul orang liberal dan macam-macam lagi ya, penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Nah, oke teman-teman semuanya,
Jadi lebih tepatnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC, hafizahullah ta'ala. Wa umur tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ternyata umat Islam ini generasi akhirnya akan ditimpa apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Ya. Apa yang dimaksud dengan bala perkara dan perkara-perkara yang mungkar? Artinya kemaksiatan, kebid'ahan, perselisihan, berbagai munculnya perkara-perkara yang aneh. Banyaknya orang-orang bodoh berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, "Inna satakunu sinuna khadi'ah." Akan muncul tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap apa? Dusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah malah tidak diberikan, malah dianggap pengkhianat. Wa tamtiqu ruwaibidah, dan akan muncul para ruwaibidah, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "At-tafi yatakallam fil umuril ammah." Orang-orang bodoh tapi berani bicara dalam perkara-perkara yang besar. Masalah politik, masalah syariat, masalah halal dan haram, bahkan berani berfatwa. Ini kan perkara besar kan. Iya. Apalagi dengan adanya pildacil, pemilihan dai kecil. Jadi anak kecil itu sudah dilatih untuk pintar bicara. Kalau di zaman salafus saleh, anak kecil suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, mempelajari ilmu. Baru setelah matang ilmunya boleh dia bicara. Zaman sekarang enggak. Anak kecil dilatih pintar ceramah, pintar ngomong. Akhirnya ini yang mendorong munculnya ruwaibidah. Orang-orang yang bodoh tapi Masya Allah berbicara dalam perkara-perkara yang bukan haknya untuk berbicara. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan akan nanti di antara tanda hari kiamat, orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Kata Rasulullah, "La taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas luka bin luka." Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai yang nanti itu, kata Rasulullah, di akhir zaman orang yang paling bahagia itu luka bin luka. Kata Ibnu Rajab, luka bin luka itu dalam bahasa Arab kinayah atau kiasan untuk orang bodoh. Makanya kalau ada orang Arab ngomong ke antum, "Hai luka bin luka," maksudnya ente bodoh gitu. Iya. Maksudnya kata Ibnu Rajab, artinya nanti orang-orang bodoh lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Bodoh terhadap dunia bukan, tapi bodoh terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Rasulullah mengabarkan di akhir zaman ulama sedikit, sementara penceramah banyak. Bahkan ilmu itu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya oleh Allah para ulama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila sudah Allah tidak menyisakan lagi orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya,
Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ikhwatul Islam. Maka kita yang hidup di akhir zaman ternyata kita menyaksikan seperti yang Rasulullah kabarkan tersebut. Berbagai macam maksiat-maksiat yang luar biasa, Pak. Kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Ya. Demikian pula Rasul mengabarkan akan munculnya bin wanita dan alat musik. Dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah, satakun khasfun wa qadhfun wa maskhun, akan ada nanti ya bumi yang ditenggelamkan, bumi yang dilempari dengan batu, dirubah jadi binatang. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Kata Rasulullah, apabila telah muncul bidu wanita dan alat-alat musik. Dan itu kita saksikan ya, akhwat Islam, sudah muncul itu semua kita. Kita hidup di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini kita sangat butuh sekali petuah-petuah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih Rasulullah adalah Nabi yang sangat sayang sama umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan petuah-petuah bagi mereka yang akan hidup di akhir zaman. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang hati-hati dengan munculnya Ruwaibidah, yaitu berbicara yang bukan kapasitasnya tentang perkara agama. Jadi, kita harus berhati-hati dengan Ruwaibidah ini, karena mereka itu pintar berbicara, ya, akan tetapi tidak ada ilmu sama sekali. Nah, teman-teman semuanya, saya akan bacakan, yaitu hati-hati dengan Ruwaibidah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peringatan untuk kaum muslimin tentang Ruwaibidah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik bin Quldamah Al-Jumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abil Farad dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara, ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas, yaitu dalam perkara agama. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syalbani dalam As-Sahihah 1887 Asy-Syamilah. Nah, teman-teman semuanya, jadi benar ya, kita sudah menyaksikan di zaman sekarang ini banyak bermunculan Ruwaibidah, yaitu mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian hadis yang agung ini menerangkan kepada kita, yang pertama, peringatan akan bahaya berbicara tanpa landasan ilmu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, hai umat manusia, makanlah sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya, dia hanya akan menyuruh kalian kepada perbuatan dosa dan kekejian, dan agar kalian berkata-kata atas nama Allah dalam sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Maka, barang siapa yang gemar berbicara mengatasnamakan agama tanpa ilmu, sesungguhnya dia adalah antek-antek syaitan, bukan Hizbullah dan bukan pula pembela keadilan dan penegak syariat Islam. Dan yang kedua,
Hadis ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan mengandung peringatan dari bahaya kedustaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk bersikap jujur, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Apabila seseorang terus-menerus bersikap jujur dan berjuang keras untuk senantiasa jujur, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai orang yang siddiq. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu akan menyeret kepada kefajiran, dan kefajiran akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Apabila seseorang terus-menerus berdusta dan mempertahankan kedustaannya, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga amanah dan memperingatkan dari bahaya mengkhianati amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana amanah itu diselesaikannya Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak lengkap iman pada diri orang yang tidak memiliki sifat amanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihasankan Albani dalam Tahris Mishkat Al-Mashhabih Asy-Syamilah. Dan yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa jalan keluar ketika menghadapi situasi kacau semacam itu adalah dengan kembali kepada ilmu dan ulama. Yang dimaksud ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Dan yang dimaksud ulama adalah ahli ilmu yang mengikuti perjalanan Nabi dan para sahabat dalam hal ilmu, amal, dakwah maupun jihad. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC tadi ya, dan saya menjelaskan sedikit tentang hadis tersebut, yaitu memang benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang munculnya Ruwaibidah. Di akhir zaman ini kita sudah menyaksikan sendiri kan, banyak orang-orang yang tidak mempunyai ilmu berbicara tentang agama, bahkan mengeluarkan fatwa. Dan jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, bahkan para ulama yang mengikuti jalan salafus soleh. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.